Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita mau bahas gimana cara menghitung expected return dan juga risiko dari saham maupun portofolio. Oke, di sini sudah ada skenario returnnya. Diketahui ada probabilitasnya, kemudian ada return A, return B, dan juga portofolionya. Oke, diketahui bagaimana cara menghitung expected return atau return yang diharapkan. Ya, di sini udah ada rumusnya ya guys. Jadi expected return sama dengan sigma probabilitas dikali dengan return yang diharapkan, return yang diketahui gitu. Jadi untuk mencari return A berarti tinggal dikalikan aja antara probabilitas dengan returnnya, kemudian nanti akhirnya dijumlahkan gitu. Oke, gimana caranya? Oke, langsung aja berarti 0,1 probabilitas dikali dengan 25. Kemudian gitu juga seterusnya 0,2 dikali 15, 0,4 dikali 10. Kemudian udah dapat akhirnya itu dijumlahkan. Berarti dapatlah berapa expected return dari A. Kemudian begitu juga dengan return yang B. Berarti tinggal kita kalikan aja probabilitas dikali dengan return B. Berarti 0,1 dikali dengan minus 5, 0,2 dikali dengan minus 1, 0,4 dikali 4, 0,2 dikali 12, 0,1 dikali 20, dan akhirnya semuanya itu ditambah. Oke, dapatlah expected return untuk B. Sampai sini udah mengerti kan guys? Oke, karena udah dapat berapa expected return untuk yang return A dan return B. Nah, untuk portofolionya kita bahas di akhir ya guys. Kita bahas dulu untuk gimana cara menghitung risiko return A dan juga return B-nya. Oke, di sini sudah ada rumusnya untuk menghitung risikonya. Ada ini. Jadi kita hitung rumusnya itu ada sigma PI buka kurung RI dikurang expected return I kemudian pangkat 2. Nah, oke, langsung aja ya ke pembahasannya. Nah, untuk mengetahui berapa risiko dari return A, berarti tinggal kita masukkan aja sesuai dengan rumus yang sudah tertera di sini ya. Oke, jadi ini kan sigma, berarti penjumlahan seluruhnya ya. Berarti PI, probabilitasnya tadi, kita masukkan 0,1 kan. Probabilitasnya kan 0,1. Kemudian, kita masukkan return yang return A-nya, berarti 0,1 dikali dengan 25, dimasukkan 25, dikurang dengan expected return. Nah, expected return yang udah kita cari tadi. Nah, expected return untuk A itu kan 8,1. Maka kita masukkanlah dia 8,1 dan dipangkat 2. Jadi begitulah seterusnya ya guys, sampai seluruh nominalnya ini masuk ya untuk yang return si A tadi. Oke, kemudian kita jumlahkan saja. Nah, gimana caranya? Ini 25 dikurang dengan 8,1 dulu. Kemudian kita pangkatkan dan kita kali dengan 0,1. Maka dapatlah nilainya 28,561. Nah, kemudian hasilnya itu kita jumlahkan, dapatlah hasilnya 92,69. Nah, kemudian nggak sampai sini aja ya guys. Untuk mendapatkan berapa persen risikonya, kita lanjut ke rumus selanjutnya, yaitu standar deviasinya. Oke. Sigma kita masukkan ini 92,69 dipangkat setengah atau 0,5, maka dapatlah hasilnya 9,63%. Nah, inilah berapa besar return untuk yang A. Nah, begitu juga untuk mencari return B juga rumusnya sama. Nah, untuk yang berapa perhitungan risiko return B, kita masukkan aja sesuai dengan rumus yang tadi. Kita pakai dulu rumus yang pertama, yaitu probabilitasnya kan udah diketahui di sini 0,1 kan. Probabilitasnya dikali dengan berapa return B-nya. Return B-nya itu kan minus 5. Masukkan minus 5 dikurang dengan expected return yang sudah kita cari tadi, guys. 5,3. Begitu seterusnya sampai semuanya ini udah masuk ya probabilitasnya dengan return B-nya. Oke.
Kemudian dapatlah penjumlahannya, sigmanya itu sebesar 49,81. Kemudian masuk ke rumus selanjutnya itu dipangkatkan dipangkatkan setengah ya guys, atau 0,5. Berarti dapatlah risiko dari return B-nya itu 7,06%. Oke, kita masukkan di sini ya berapa yang udah kita cari tadi. Oke, misalnya gini. Nah, untuk yang A tadi, kita kan udah dapat nih berapa expected return-nya. Yaitu yang A udah dapat tadi kita cari ini 8,1, maka kita taruh di sini 8,1. Kemudian untuk yang expected return B-nya berapa yang udah kita cari? Nah, 5,3. Berarti kita tulis di sini 5,3. Oke, kemudian berapa risikonya? Nah, risiko yang tadi udah kita cari. Ini guys. Risiko yang tadi udah kita cari. Nah, ini kan untuk yang risiko A dapat 9,63. Kemudian yang B-nya dapat risikonya 7,06. Nah, maka kita masukkan di sini guys. Berapa risiko dari perusahaan B dan juga A. Kemudian sekarang kita cari portofolionya. Oke, berarti untuk mencari expected return portofolionya, bagaimana? Ini rumusnya guys. Nah, ini rumusnya. Misalnya di soal diasumsikan bahwa kita itu membentuk portofolio dengan 60% di perusahaan A dan juga 40% di perusahaan B. Nah, berapa expected return dan juga risiko dari portofolio tersebut? Oke, di sini sudah ada rumusnya. Jadi expected return untuk portofolionya WA. Nah, ini berapa besar proporsi untuk perusahaan A-nya kan 0,6 ya, 0,6. Kemudian dikali dengan expected return yang A. Nah, ini kan udah kita cari kan sebelumnya ini. Nah, expected return yang A kan udah kita cari 8,1 dan juga yang B-nya itu tadi yang di awal di pertama kali kita bahas. Nah, yang B-nya itu 5,3. Jadi soal ini berlanjut ya guys cara ngerjainnya. Oke, jadi tinggal kita masukkan aja dengan berapa persen untuk return perusahaan A 0,6 dikali dengan expected return yang udah kita cari tadi 8,1. Begitu juga dengan yang B-nya. Berarti 0,4 proporsi besar kepemilikan perusahaan B-nya kan 40%, berarti 0,4 dikali dengan expected return B-nya 5,3. Ini ya guys, 5,3. Nah, nanti aku bakal bagi catatan ini di akhir video ya. Oke, kemudian gimana cara menghitung risiko portofolionya? Nah, ini ada rumusnya, guys. Rumusnya tuh lumayan panjang ya. Nah, dari rumus ini sebenarnya kita tinggal masukkan rumus aja gitu. Nah, dari rumus ini ada yang harus kita cari dulu. Pertama kali kita cari itu yang ini, bagian ini. Nah, untuk mencari sigma AB-nya tadi, kita dengan cara menghitung ini ya, sesuai dengan rumus aja sebenarnya. Nah, gimana caranya? Oke, gimana caranya? Kita tinggal masukkan aja berapa probabilitasnya di soal yang pertama kali ini, harus di keep ya guys, karena ini bakal masuk terus sampai di akhir soal. Oke, berapa probabilitasnya kan 0,1 nih. Oke, kita tulis di sini 0,1. Kemudian return A-nya berapa? Nah, ini di soal pertama kali tadi, return A-nya kan 25. Oke, dimasukkanlah dikali 25 dikurang dengan expected return A, yang mana udah kita cari tadi kan. Expected return A-nya kan 8,1. Oke, berarti kita kurangkan dengan 8,1. Kemudian masukkan yang B-nya. Berarti return B dikurang dengan expected return B-nya. Nah, return B-nya di mana? Di soal, guys. Nah, return B-nya kan minus 5. Dimasukkan dikurang dengan expected return B-nya yang udah kita cari tadi 5,3. Nah, gimana? Nah, kemudian hasilnya ini kalian cari sendiri ya guys. Hasilnya tuh dijumlahkan, begitu seterusnya ya guys. Berarti 0,1. Nah, cara nyarinya itu kita kurangkan dulu ya, 25 kurang 8,1, kemudian minus 5 dikurang 5,3, kemudian nanti dikali
penjumlahan ini dikali, kemudian dikali dengan 0,1, maka dapatlah jumlahnya ini. Coba kalian hitung sendiri ya, dan kita jumlahkan semuanya dapat minus 67,23 untuk ini bagian dari perhitungan risiko portofolio. Ini belum siap ya guys, ini masih ini doang yang kita cari. Nah kemudian kita masukkan semua nilai dalam rumus ini guys. Oke, kita masukkan ya, kita tulis ulang di sini. Nah ini dia, ini rumusnya yang udah kita dapat tadi, yang ini kan, yang sigma AB-nya udah dapat tadi kita berapa, minus 67,23. Oke, dapatlah sigmanya itu minus 67,23. Oke, untuk WA ini sama kayak yang sebelumnya ya, tinggal dimasukkan aja rumusnya. WA berapa besar proporsi yang A-nya? 60%, 0,6. Berarti kita masukkan di sini 0,6 pangkat 2 dikali dengan sigma A kuadratnya. Kita ulang ya, sorry ya guys. Oke. Dikali dengan sigma A kuadratnya ini kan yang kita dapat dari risiko dari A. Ya, kan udah kita hitung sebelumnya berapa risiko dari perusahaan A-nya. Kayak ini 9,63, berarti kita masukkan dikali 9,63. Kemudian yang B-nya berapa? WB-nya. Nah, kalau tadi kan yang untuk B-nya itu perusahaan B itu 0,4 ya, portofolionya 40%, berarti 0,4 dikuadratkan, kemudian dikali dengan ini juga udah kita cari ya, risiko B-nya berapa. Risiko B-nya yaitu sebesar 7,06. Nah, maka kita kalikan dengan 7,06 dikuadratkan ya guys. Kemudian 2 kita masukkan 2, nominal 2 dikali dengan WA WB-nya. Nah, WA WB-nya kan udah kita cari tadi kan. WA-nya itu sebesar 0,6 kan, 60%, dan B-nya kan 40%, maka kita kalikan aja 0,6 dengan 0,4. Kemudian ini yang udah kita cari tadi guys. Oke, dimasukkan dikalikan 67,23. Oke, kemudian kita kalikan, kemudian kita tambah, dan dapatlah hasil akhirnya itu 3,01. Maka kita masukkan risiko portofolionya itu sebesar 3,01. Oke guys, semoga bermanfaat ya guys. Ini aku kasih foto seluruh dari catatan aku.